kesempatan ini khusus pemula teman-teman ya. Diminta, Bang, buatin dong jebakan catur yang cukup sering mungkin kita temukan dari segi pembukaannya di dalam bermain catur. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan memberikan 12 jebakan catur mematikan versi Catur Talk Indonesia. Untuk itu kawan-kawan, stay tune di Catur Talk Indonesia. Baiklah kawan-kawan, kita langsung ke pembahasan jebakannya. Di sini saya akan membawakan dengan menarik dan juga jelas. Semoga Anda dapat paham dan mengerti. Di sini yang pertama ialah legal trap, atau jebakan legal, dimana dimulai dengan pembukaan Itali, E4, E5, kuda ke F3, kuda ke C6, dan gajah ke C4. Ini adalah pembukaan Itali. Dan apabila teman Anda memainkan dengan pion ke D6, pilih Dorf, dengan tujuan juga mengaktifkan gajah. Biasa kan? Mungkin bagi pemula sangat sering untuk menemukan variasi ini. Maka di sini kita akan memancing hal tersebut dengan kuda ke C3. Dan jika benar saja gajah ke G4, di sini saya menyarankan pion ke H3 teman-teman. Ya, dimana apabila di sini gajah mundur, langkah terbaik harusnya dimakan ya. Dan inilah jebakan kita teman-teman, dimana kuda memukul pion pusat. Lihat, kita mengorbankan menteri. Dan jika hitam juga masih pemula dan tidak memperhitungkan langkah ini, dan ia memutuskan untuk menerima pengorbanan menteri, maka jelas ini akan skakmat 2 langkah. Dimulai dengan gajah memukul pion lemah F7 skak, raja ke E7, maka kuda ke D5 skakmat. Lihat teman-teman, kombinasi 3 minor perwira ini untuk melakukan skakmat. Dan Bang, bagaimana jika di dalam posisi ini langsung kita buat, yaitu dengan kuda memukul pion? Ya, jika langsung di sini hitam memukul menteri, maka jebakan bisa tetap berlaku teman-teman. Jebakan bisa tetap berlaku. Tetapi apabila di dalam posisi ini teman-teman, yaitu kuda memukul teman-teman, kita lihat di sini juga mensupport gajah, sehingga kita tidak dapat memakan teman-teman. Otomatis kita harus mundur gajah, maka jelas kita hilang 1 perwira. Oleh karena itulah di posisi sebelumnya kita harus pion terlebih dahulu ke H3, karena apabila dia mundur maka kita memukul dan dia memukul kuda kita, dia mengetahui bahwa nantinya akan ada skakmat. Maka di sini kita memukul gajah teman-teman. Lihat, karena di sini tidak ada lagi support ya. Dan apabila di sini kita merasa gajah ini gratis, maka menteri dapat ke B5 skak. Dalam waktu yang sama kita juga mengancam kuda, sehingga jelas di dalam posisi ini kita unggul. Pengaktifan unggul 1 pion. Dan jelas putih lebih baik. Oke teman-teman, maaf ya sedikit hujan, tetapi semoga suara saya terdengar dengan jelas. Yang kedua, kita masuk ke jebakan Blackbone Ceiling Gambit. Jebakan Blackbone Ceiling Gambit ini kita berposisi sebagai hitam ya, dimana lawan kita lagi-lagi membuat pembukaan Itali, E4, E5, kuda ke F3, kuda ke C6, gajah ke C4. Ingat, tujuan pembukaan Itali biasanya jika pemula akan mengaktifkan kuda, mengancam pion, dan mengancam menteri dan benteng. Dan di sini kita mengharapkan hal tersebut dengan kuda ke D4 teman-teman. Dan percaya atau tidak, langkah terbaik Anda harus memukul kuda ini. Tetapi jika putih merasa bahwa pion ini justru gratis, ini adalah tujuan dia untuk juga mengancam pion F7 dengan memukul pion, maka inilah yang kita pancing dengan menteri ke G5. Lihat, di sini kita membiarkan ancaman terhadap pion F7, di sini kita juga mengancam kuda, tetapi ingat kita mengancam pion lemah yang ada di G2. Dan apabila kuda memukul pion, maka di sini kita memukul pion. Ada banyak opsi. Jika benteng menyelamatkan diri ke F1, maka menteri memukul pion pusat skak. Dan menteri harus mengorbankan diri, tetapi dimakan oleh kuda. Dan apabila gajah menutup, maka kuda ke F3 skakmat. Ini namanya smother mate atau skakmat jepit, di mana
raja tidak dapat bergerak karena dibatasi oleh semua perwiranya. Oke? Dan opsi selanjutnya apabila di dalam posisi seperti ini teman-teman, yaitu kuda langsung memukul benteng, maka kita juga memukul benteng ska. Gajah menutup, menteri memukul pion ska. Gajah menutup. Di sini ada dua opsi yang saya berikan kepada Anda. Yang pertama, bisa dengan memukul pion ska. Lihat, apabila menteri memakan, jelas menteri hilang ya. Dan apabila raja berpindah ke F1, maka menteri CH1 skakmat. Oke? Dan apabila di posisi ini juga saya akan memberikan opsi kedua, yaitu dengan gajah ke C5. Ini juga cukup kuat dengan tujuan utama mengancam pion lemah F2. Di mana kuda ke C3 mengancam menteri, di sini kita kuda ke F3 skak, raja ke F1, menteri CH4, ancaman skakmat. Sehingga di dalam posisi seperti ini, raja ke G2, menteri memukul pion skak, raja ke H1, menteri memukul pion H2 skakmat. Oke teman-teman, ini adalah jebakan Blackbone Ceiling Gambit mematikan. Kita masuk ke jebakan yang ketiga, dinamakan dengan Elephant Trap atau jebakan gajah. Baiklah kawan-kawan, kita berposisi sebagai hitam, di mana D4, D5, C4, dan di sini kita E6, yaitu mengaktifkan gajah ke depan. Di sini juga putih mengaktifkan gajahnya ke depan. Kuda ke C3, kuda ke F6, gajah ke G5 langsung memaku kuda. Di sini kita akan memancing dengan kuda B ke D7. Lihat, jika dipikir-pikir kuda sedang terpaku ya. Maka jika pion memukul pion dan kuda, maka untung kan. Sehingga di posisi ini itu yang kita pancing dengan kuda aktif sebelumnya teman-teman. Oke, dimana di posisi ini pion memukul pion dan kuda memakan. Dengan harapan, lihat, ini sedang terpaku dan mungkin kita akan menggerakkan gajah. Tetapi di dalam posisi ini teman-teman, yaitu dengan kuda memukul kuda. Lihat, kita mengorbankan menteri. Tetapi apakah betul menteri kita dikorbankan? Lihat, jika gajah memukul menteri, maka gajah kita aktif ke B4 ska dan rajanya tidak bisa berpindah teman-teman. Lihat, semua perwiranya masih menutup langkah raja, sehingga tiada pilihan kecuali menteri menutup. Maka kita makan saja, dan lihat, kita sangat unggul teman-teman. Unggul satu perwira. Di sini juga raja tidak dapat rokade, walaupun kita juga tidak dapat, tetapi unggul satu perwira jelas unggul permainan. Oke, dan semoga jebakan ini bermanfaat untuk Anda terapkan di dalam percaturan Anda semuanya. Jebakan keempat, kita masuk ke jebakan Lasker atau Lasker Trap. Lagi-lagi di jebakan kali ini kita berposisi sebagai hitam teman-teman. D4, D5, C4, dan di sini pada jebakan sebelumnya kita memajukan pion ke E6, tetapi di sini kita ke E5, mengorbankan pion teman-teman. Pion memukul pion, kita memajukan pion. Lihat, dengan harapan mengontrol kuda tak dapat aktif, sehingga ia akan merasa pion ini cukup meresahkan. Dengan pion ke E3, maka kita akan memancing dengan gajah ke B4 ska. Lihat, apabila di posisi ini kuda menutup, cukup stagnan ya, pion memukul pion, cukup banyak serangan, pion memukul pion, menteri CH4 ska, G3 menutup, menteri C4, maka cukup banyak serangan, kuda sedang dipaku. Kuda ke F3, maka di sini yang pertama, menteri memukul pion ska. Tetapi ini blunder ya. Alangkah lebih baik di dalam posisi seperti ini kita kuda ke C6 teman-teman, mengaktifkan ke depan. Karena sebelumnya apabila menteri memukul pion, maka di sini menteri menutup, maka jelas di sini lihat putih cukup berkembang, kita masih di posisi semula. Tetapi beda dengan kuda berkembang ke C6, di mana gajah ke G2, di sini menteri memukul pion baru skak, menteri menutup, menteri memukul menteri skak. Di sini lihat, gajah tidak ada lagi sehingga raja memakan, sehingga tak dapat rokade. Di sini kita gajah ke E6. Dan posisi kita cukup baik, dapat dilanjutkan dengan rokade sayap menteri dan cukup stabil teman-teman. Oke, dan kita kembali.
Dan jika di posisi ini gajah menutup, maka kita dapat melanjutkan dengan pion memukul pion, mengorbankan gajah. Oke teman-teman, dimana langkah terbaik di posisi ini pion memakan teman-teman. Lagi-lagi kita akan melakukan skak, pion menutup, menteri ke-4, kuda ke F3, menteri memukul pion skak. Kita lihat gajah sedang terpaku, menteri menutup, gajah memukul gajah skak, kuda memakan, menteri memukul menteri skak, gajah memakan, kuda ke C6. Kita lihat banyak sekali keaktifan yang bisa kita lakukan walaupun putih juga masih aktif. Dan ini pun bisa dikatakan sebanding. Tetapi apabila di dalam posisi ini teman-teman, pengorbanan gajah kita diterima, ini yang kita harapkan teman-teman. Apakah kita langsung menukarkan menteri? Tidak ya, yaitu dengan pion memukul pion skak. Lihat, ini namanya defleksi. Apabila raja memakan, maka tidak ada lagi yang melindungi menteri, sehingga menteri akan gratis. Oke, dan apabila di dalam posisi seperti ini raja ke-2, maka di sini kita dapat memukul kuda dengan promosi kuda. Ingat, promosi kuda. Apabila nanti kita promosi menteri, saya akan menunjukkan. Dan apabila di posisi ini benteng memakan, maka jelas gajah aktif melakukan skak, maka menteri juga akan hilang teman-teman. Oke. Dan apabila di dalam posisi ini saya akan menunjukkan, apabila promosi menjadi menteri misalkan, maka jelas ini menteri memukul menteri tempo skak, maka jelas permainan kembali sebanding dan putih cukup aktif. Lihat, sedangkan kita perwira masih di baris ke-8. Dan di posisi sebelumnya teman-teman, saya akan menunjukkan kepada Anda apabila di dalam posisi ini raja ke E1, di mana benteng tidak memukul kuda ini, maka kita dapat melanjutkan dengan menteri ke H4 skak. Kemana raja harus melangkah? Apabila raja ke D2, maka jelas di posisi ini kuda ke C6, tempo mengancam gajah, gajah ke C3, gajah ke G4, mengancam menteri, menteri ke E1, rokade panjang, dan langsung skak. Raja ke C1, maka menteri memukul menteri, gajah memakan, benteng ke D1 skak, raja ke C2, benteng memukul gajah, benteng memukul kuda, kuda ke E7. Kita lihat di sini unggul perwira dan juga lebih aktif. Oke kawan-kawan, demikian Laskar Trap dan semoga bermanfaat untuk kita di dalam bermain catur selanjutnya. Di jebakan selanjutnya kita masuk ke England Trap atau jebakan atau perangkap England. Di posisi ini lagi-lagi kita berposisi sebagai hitam D4. Di sini kita langsung E5 teman-teman, mengorbankan pion. Pion memukul pion, di sini kuda ke C6, mengancam pion, kuda ke F3, melindungi pion, menteri ke E7. Kita mendabal mengancam pion, gajah ke F4, melindungi pion, menteri ke B4 skak. Lihat, di sini kita juga mengancam gajah ya. Sehingga otomatis di sini gajah menutup, di sini menteri memukul pion. Di sini kita mengancam benteng, maka gajah ke C3, dan disinilah letak kita di dalam membuat jebakan teman-teman, yaitu dengan gajah ke B4. Lihat, di sini kita memaku gajah. Apa yang harus dilakukan oleh putih di posisi ini? Apabila menteri ke D2 mensupport gajah, maka kita gajah memukul gajah. Apabila menteri memakan teman-teman, maka menteri ke C1 skakmat. Oke, skakmat ya. Dan apabila di dalam posisi seperti ini kuda memakan, maka benteng hilang skak. Kuda menutup, maka kuda memukul pion. Kuda memukul kuda, menteri memakan. Kita lihat di sini kita cukup unggul dan juga cukup aktif. Oke, bentengnya jelas sangat berpengaruh. Dan lagi-lagi kita kembali. Bagaimana jika di posisi ini menteri tidak melindungi gajah, tetapi dengan gajah memukul gajah, maka jelas di sini kita kuda memukul gajah teman-teman. Jangan langsung memukul benteng, karena kita mengancam skak. Oke, di sini kuda ke C3, maka kita dapat melanjutkan dengan menteri memukul kuda skak. Dan kita lihat di sini cukup banyak tekanan, kuda menutup, maka jelas kita lihat kita sangat unggul. Kita dapat memukul pion, dimana tidak ada pilihan kecuali menyerahkan menteri, dan kita cukup unggul teman-teman. Oke, dan apabila di dalam posisi seperti ini kita kembali
di mana kuda ke A3. Maka di sini kita menteri memukul kuda, tetap kita akan unggul ke depan. Oke teman-teman, di mana ke depan apabila lagi-lagi putih blunder, kita dapat melakukan skak, mengancam pion. Cukup banyak ancaman dari hitam. Demikianlah England Trap. Semoga bermanfaat untuk kita, dan kita masuk ke jebakan selanjutnya dinamakan dengan jebakan memancing, fishing pole trap. Lagi-lagi kita berposisi sebagai hitam, dan ini adalah jebakan ke-6 ya, fishing pole trap, di mana E4, E5, kuda ke F3, kuda ke C6, gajah ke B5, pembukaan Spanyol atau Ruy Lopez. Di sini kita kuda ke F6, pertahanan Berlin ya. Di sini rokade. Dia terlihat mengorbankan pion, tetapi inilah yang diharapkan. Tetapi kita akan membuat suatu jebakan dengan kuda ke G4 teman-teman. Gimana memancing putih untuk mengusir kuda kita. Dan kita akan membuat dengan pion ke H5 mengorbankan kuda. Apabila pion memukul kuda, maka pion memukul pion, mengancam kuda. Di sini tujuan utama kita membuka file H, lihat. Dan kuda ke E1, maka kita menteri dapat aktif ke H4, ancaman skakmat. F3 untuk mencoba melarikan diri ke depan, tetapi dengan pion ke G3 semua terkunci. Tak ada lagi yang bisa dilakukan oleh putih, ancaman tak dapat dicegah lagi teman-teman. Oke, tak dapat dicegah lagi dan pasti skakmat. Dan coba kita melihat variasi yang lain. Mungkin di antara kalian ada yang bertanya, bang, bagaimana jika di posisi ini kuda ke H2? Maka tetap menteri ke H4, F4, G3. Apa yang harus dilakukan? Kuda ke F3, maka langsung skakmat. Apabila di dalam posisi ini benteng ke H3, maka di posisi ini menteri memukul kuda skak. Raja ke F1, kuda ke D4. Kita lihat di sini mengancam benteng, mengancam gajah, dan juga penting mengontrol kotak penting E7 sehingga raja tak dapat melarikan diri, maka kita melakukan skakmat. Oke, apabila di sini gajah menyelamatkan diri, maka skakmat ya. Dimana di dalam posisi ini apabila semisal raja ke E1 mencoba untuk menutup ke depan, maka kita menteri memukul pion, benteng ke F1, benteng ke H1, menteri ke E2, maka kuda memakan tentunya. Maka jelas di posisi ini kita akan sangat unggul teman-teman. Oke, dan kita masuk ke jebakan selanjutnya dinamakan dengan Siberian Trap atau perangkap Siberian. Ini adalah jebakan ke-7 perangkap Siberian. Lagi-lagi kita berposisi sebagai hitam. E4, C5, kita bermain Sisilia teman-teman. D4, pion memukul pion. C3, di sini mencoba menggambit dengan kompensasi penaktifan perwira yang lebih aktif. Kuda ke C6, kuda ke F3, E6, gajah ke C4, melakukan rokade ke depan. Di sini kita dapat menteri ke C7. Lihat teman-teman, dengan menteri ke C7 kita secara tidak langsung mengancam gajah ke depan, dan juga apabila rokade kita memantau pion H2. Oke, menteri ke E2 mensupport gajah ke depan, kuda ke F6, rokade, kuda ke G4. Lihat, inilah pancingan kita. Dan apabila di dalam posisi ini pion ke H3 merasa bahwa kuda ini resah dan cukup berbahaya ke depan, maka inilah yang kita pancing dengan kuda berpindah ke D4. Cukup banyak serangan dari hitam. Bisa dipastikan setelah langkah ini putih bisa menyerah loh. Karena jika kuda memukul kuda, maka menteri melakukan skakmat di H2. Oke, dan apabila di dalam posisi seperti ini menteri menyelamatkan diri, maka jelas kuda memukul kuda skak. Dan apapun dibuat memakan misal pion atau menteri sama saja, maka kita ambil menteri, maka tetap menteri ke H2 skakmat. Oke teman-teman, dan apabila di dalam posisi seperti ini pion memukul kuda, maka jelas kuda memukul menteri. Jelas ya, unggul menteri, jelas unggul permainan. Oke teman-teman, dan kita masuk ke jebakan ke-8 dinamakan dengan Kineger Trap.
Lagi-lagi di posisi ini kita berposisi sebagai hitam. D4, kuda ke F6, ini pertahanan India. C4, E5, pion memukul pion, kita mengorbankan pion dengan kuda aktif G4. Di sini mengancam pion, dan apabila putih lagi-lagi menyelamatkan pion, langkah sederhana semisal gajah ke F4, maka kuda ke C6, kuda ke F3 menambah pertahanan terhadap pion. Gajah ke B4 skak terlebih dahulu, kuda menutup, menteri ke E7. Kita lihat lagi-lagi kita mengancam pion di sini. Dan melihat gajah ini cukup riskan, di mana ada trik ke depan. Oke teman-teman, yaitu dengan A3, maka ini yang kita harapkan teman-teman. Kita tidak akan menyelamatkan gajah, tetapi dengan memukul pion. Dan apabila di dalam posisi ini pion langsung memukul gajah ini, maka jelas langsung skakmat ya. Lihat, lagi-lagi smother mate, di mana raja terjepit di antara perwiranya. Dan apabila di dalam posisi ini kuda memukul kuda, kita tetap memukul kuda terlebih dahulu. Dan apabila pion lagi-lagi memukul gajah, maka skakmat. Dan apabila di dalam posisi ini pion ke E3, di mana tahu bahwa kuda dapat melakukan skakmat, maka kita dapat dengan memundurkan atau menyelamatkan gajah teman-teman. Oke, dan jelas di dalam posisi seperti ini kita lebih baik dan kita lebih aktif. Kita masuk ke jebakan selanjutnya, dinamakan dengan Holosar Trap. Baiklah teman-teman, ini adalah jebakan ke-9, dinamakan dengan Holosar Trap. Bagi yang ingin lengkapnya, kita sudah pernah membuat video ini satu video, tetapi di sini saya akan membuat intinya saja. Permainan dimulai dengan D4, D5. Di sini kita langsung E4 teman-teman. Lihat, mengorbankan pion. Pion memukul pion, kita kuda ke C3. Dan dilindungi dengan kuda ke F6. Lagi-lagi kita tawarkan pion ke F3. Pion memukul pion, menteri memakan. Kita tidak kuda ya, tetapi menteri. Inilah jebakan akan berlaku. Dan melihat pion ini gratis, maka menteri memukul pion. Maka kita akan melakukan dengan gajah ke E3 mengancam menteri. Menteri ke B4, di mana kita lihat juga logis ya, mengancam pion juga. Kita langsung rokade teman-teman, di mana juga mensupport pion ke depan. Di sini kita lihat menteri dan benteng dalam satu diagonal sehingga gajah aktif ke G4. Maka inilah yang kita harapkan, yaitu dengan kuda ke B5 teman-teman. Dan ini langkah yang cukup powerful. Kita lihat, apabila di sini gajah langsung memukul menteri kita, maka kuda memukul pion skakmat. Skakmat ya, tidak dapat berpindah. Dan apabila di dalam posisi seperti ini, E5 misalkan, yaitu mengetahui bahwa kuda nantinya memukul pion skakmat dengan raja aktif, tetapi sama saja kita tetap memukul pion skak. Raja ke E7, maka menteri memukul pion teman-teman. Lihat, apabila menteri memukul menteri, maka gajah ke C5 skakmat. Luar biasa, semua dikontrol oleh putih. Oke, dan kita kembali. Apabila di dalam posisi seperti ini, menteri memukul kuda, yaitu dengan harapan nantinya juga memukul menteri, tetapi kita gajah memukul menteri tempo skak. Ini penting. C6, maka kita dapat menteri ke G3. Jelas kita sangat unggul. Pion memukul gajah, maka menteri ke C7. Gajah memukul benteng, maka jelas di sini menteri ke C8 skakmat. Oke, apabila di dalam posisi seperti ini kuda ke D7, maka jelas di posisi ini kita dapat melanjutkan dengan kuda ke F3 dan semua aman dan kita cukup unggul. Dan kita kembali, apabila di posisi ini misal kuda ke A6, maka kita dapat melakukan dengan menteri tetap memukul pion B7, mengancam benteng, pion, kuda. Benteng ke B8, maka kita memukul benteng saja skak. Apabila kuda memakan, maka kuda memukul pion skakmat. Oke teman-teman, apabila di posisi ini benteng ke C8 melindungi pion, maka kita memukul kuda. Jelas kita sangat unggul. Gajah memukul benteng, maka dengan langkah gajah ini tidak lagi melindungi benteng sehingga menteri memukul benteng skakmat ya. Dan cukup banyak teman-teman variasi jebakan di dalam Holosar Trap. Dan semoga bermanfaat, dan kita masuk ke jebakan ke-10, dinamakan dengan Fajarowitz Trap. Pada jebakan ke-10
dengan Fajarowicz trap. Ini adalah trik untuk menjebak menteri, di mana D4, kuda ke F6, C4, E5, pion memukul pion, kuda G4. Lihat, kita langsung membuat kuda di pusat. Di sini kuda ke F3, mensupport pion ke depan B6. Menteri ke D5, di mana mencoba untuk langsung melihat bahwa ada ancaman kedua, benteng juga dan juga kuda. Di sini kita gajah ke B7, memberikan gajah teman-teman. Menteri memukul gajah, kuda ke C6. Kita lihat. Di sini kita kuda kembali, maka menteri terjebak sehingga menteri ke A6. Di sini gajah ke B4 skak terlebih dahulu. Ini penting menambah kontrol ke depan. Dimana apabila kuda aktif tidak menghalangi akses gajah aktif di sini ya. Kuda menutup, di sini kuda ke C5 mengancam menteri. Menteri ke B5 terlebih dahulu dengan gajah memukul kuda skak. Setelah gajah memukul gajah A6. Kita lihat di sini menteri terjebak teman-teman. Jelas ketika menteri ini hilang ke depan, maka kita sangat unggul. Ya, mungkin saja memukul kuda dan kita lihat kita akan sangat unggul ke depan dan kemungkinan besar Anda dapat memenangkan permainan. Oke, kita masuk ke jebakan ke-11 dinamakan dengan Matinovsky Gambit. Dimulai dengan E4, di sini B6, pertahanan Owen, D4, gajah ke B7, gajah ke D3. Di sini ia langsung ingin memukul pion dan juga memakan benteng. Sangat rentan bagi pemula. F5. Maka jelas kita tidak usah takut dengan pion kita, tetapi memukul pion. Apabila gajah memukul pion, maka kita dapat menteri ke H5 skak. Pion menutup, pion memukul pion. Apa yang harus dilakukan? Kuda ke F6 mengancam menteri, maka kita tanpa menyelamatkan menteri dengan memukul pion. Di sini open skak, kuda memakan, maka gajah gigi 6 skakmat. Oke teman-teman. Dan apabila di dalam posisi seperti ini, gajah gigi 7, maka jelas pion memukul pion tetap open skak. Raja ke F8. Di sini pion memukul kuda, promosi tempo skak, raja memakan, dan kita lihat di sini banyak sekali tekanan dari hitam ya. Sehingga tentunya di dalam posisi seperti ini kita akan memajukan dengan kuda ke F3. Apabila gajah memukul benteng, maka jelas kuda ke E5. Gajah memukul kuda, maka pion memakan. Menteri ke E8, di sini gajah ke A6 skak. Kuda memakan, menteri memakan skak, raja ke F7, gajah ke C4 skak. Apabila pion menutup, ancaman sangat serius D5. Di sini tetap saja dengan E6 skakmat. Oke teman-teman, dan semoga jebakan ini bermanfaat untuk kita. Dan kita masuk ke jebakan terakhir ke-12 dinamakan dengan Tennyson Gambit. Di jebakan terakhir ini kita sebagai putih E4, D5. Di sini Skandinavia Defense, kuda ke F3, pion memukul pion, kuda ke G5 mengancam pion. Di sini gajah ke F5 mencoba untuk melindungi pion, maka kita akan melanjutkan dengan kuda ke G3. Jelas pion ini akan hilang, tetapi apabila di dalam posisi ini yang akan kita pancing dengan kuda ke F6, maka D3 kita akan mengorbankan pion lagi-lagi. Pion memukul pion, gajah memakan teman-teman. Apabila H6 mencoba untuk mengusir kuda kita, ini adalah langkah yang cukup normal. Maka teman-teman, apakah Anda dapat melihat pola? Ya, dengan kuda memukul pion F7 mengancam menteri dan benteng. Raja harus memakan, maka gajah gigi 6 skak. Lihat, raja tak dapat kembali, sehingga harus dimakan gajah ini, maka kita mendapatkan menteri. Jelas, kita sangat unggul. Oke teman-teman, demikianlah jebakan dasar untuk pemula. Dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya. 12 jebakan mematikan yang bisa Anda pelajari untuk dapat bermain catur lebih enak di dalam kehidupan sehari-hari. Dan seperti biasa, di akhir permainan kita selalu memberikan Fajal sebagai bahan latihan. Selamat menjawab di kolom komentar. Dan ini dia teman-teman Fajalnya, temukan langkah terbaik bagi putih dan memenangkan permainan. Silahkan tuliskan di kolom komentar dan kami akan memilih dan mengepin bagi jawaban yang benar sehingga dapat dilihat oleh semua sahabat pecinta catur. Baiklah kawan-kawan, demikianlah permainan catur hari ini. Dan jika kawan-kawan menyukai konten catur seperti ini, mari kita support channel dengan cara like, subscribe dan share. Dan apabila ada saran ke depan, jangan ragu menuliskan di kolom komentar.
Dan tentunya mari kita support terus percaturan kita Indonesia yang semakin jaya. Salam Catur Talk Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.